hadirin PITIAGI ke-49. Perkenankanlah saya pada siang hari ini untuk menyampaikan sedikit dari hasil penelitian kami di Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi Badan Geologi yang berjudul Mineralogy of Beach Sands along the Southern Beach of West Java, Implication for Provenance and its Economic Importance. Dan mungkin sebelum melangkah lebih jauh, mungkin perlu saya memperkenalkan diri lebih jauh mengenai diri saya sendiri, bahwa nama saya Hartaja Muhammad Hatta Wicaksono, mewakili beberapa penulis tadi untuk mempresentasikan bahan presentasi saya, hasil penelitian saya siang ini, di mana saya sekarang bekerja untuk PSDMBP Badan Geologi, Kementerian ESDM, dan sebelumnya education background saya S1 Teknik Geologi UGM, lulus tahun 2012, dan sebelum di Badan Geologi Pusat Sumber Daya Mineral Batubara Panas Bumi, sebelumnya saya pernah bekerja sebagai junior geologist di PT Harita, saya Serinding Sande dari tahun 2012 dan sampai tahun 2014. Dan berikut saya tampilkan untuk outline presentasi saya pada siang hari ini, di mana saya akan memulai dengan pendahuluan dari penelitian saya, lalu ada geologi regional daerah penelitian saya, metodologi penelitian saya, hasil penelitian saya, lalu ada pembahasan, dan terakhir kita tutup dengan kesimpulan. Nah, untuk latar belakang dan pendahuluan mengenai penelitian saya yang berjudul Mineralogy of Beach Sands ini, di mana konsentrasi atau fokus dari penelitian saya ini adalah pasir besi yang sebagai penyusun utama di pantai selatan Jawa Barat, di mana pasir besi sendiri merupakan endapan letakan atau pressure yang banyak dijumpai sebagai endapan pantai di Indonesia, dan tersebar antara lain di sepanjang pantai barat Pulau Sumatera, pantai selatan Pulau Jawa dan Pulau Bali, lalu ada Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara bagian timur, Kepulauan Maluku, dan pasti ada di pantai utara Pulau Papua. Dan di mana sebagian besar dari lokasi pasir besi di daerah tersebut belum dilakukan eksplorasi hingga eksploitasi melalui tahapan eksplorasi yang benar. Dan hanya beberapa lokasi saja dari data yang ada di kami yang pernah dilakukan dengan mengikuti kaidah eksplorasi yang benar. Itu tentunya menjadi tantangan bagi kita semua untuk meninjau kembali, untuk melakukan penelitian di daerah-daerah tersebut. Dan seperti yang kita ketahui bersama, pada beberapa tahun terakhir ini pasir besi banyak diusahakan dengan melakukan penambangan dan peningkatan kadar besi melalui proses konsentrasi magnetik, di mana tentunya sejalan dengan kebijakan pemerintah yang melarang ekspor produk mineral dalam bentuk bahan mentah. Maka biji besi ini nantinya atau pasir besi ini diwajibkan untuk diolah di dalam negeri untuk tujuan peningkatan nilai tambah sesuai semangat undang-undang yang baru juga, di mana hal ini tentunya akan menumbuhkan industri smelter yang ada atau unit pengolahan di dalam negeri. Tetapi faktanya bahwa yang cukup menjadi ironi kita bersama, bahwa bahan baku biji besi yang dibutuhkan tidak mencukupi. Seperti itu, karena beberapa informasi dari PT Krakatau Steel sendiri, mereka masih beberapa bahan baku besinya masih butuh untuk diimpor, seperti itu. Dan dengan kenyataan ini bahwa biji besi itu cukup terbatas potensi dan penyebarannya, tetapi paling banyak potensinya malah kita temukan dari endapan besi laterit dan endapan pasir besi. Nah, salah satu daerah dari yang belum dilakukan eksplorasi dan penelitian kadar pasir besi yang cukup berpotensi atau potensial ini adalah di sepanjang pantai selatan Jawa Barat. Ini yang dijadikan salah satu latar belakang utama kami. Karena berdasarkan neraca sumber daya mineral tahun 2019, Jawa Barat memiliki total sumber daya dan cadangan terbanyak di Pulau Jawa, hingga 3,2 miliar ton konsentrat magnetit dari 9 lokasi yang tersebar dari Kabupaten Sukabumi hingga Kabupaten Pangandaran. Nah, mungkin sebelum saya membahas lebih jauh mengenai pasir besi ini, tentunya alangkah baiknya kita memulai pembahasan ini dengan kondisi geologi regional di sepanjang pantai selatan Jawa Barat, di mana kita bisa memulainya dari selama periode Kapur akhir sampai dengan awal tersier terjadi subduksi antara lempeng Australia dengan Sunda Microplate yang berarah seperti kita ketahui timur laut barat daya. Subduksi ini tentunya menghasilkan pola yang berarah barat timur sepanjang Jawa Barat, dan kemudian berbelok ke arah timur laut di sekitar Karangsambung menuju Pegunungan Meratus di Kalimantan. Nah, pada pertengahan akhir Miosen terjadi aktivitas magmatik sepanjang Pulau Jawa yang menghasilkan berbagai produk vulkanik.
Dalam hal ini kegiatan gunung api sampai saat ini masih terjadi yang berlangsung, dan produknya memasok material-material endapan pantai melalui aliran-aliran sungai yang ada, seperti yang dapat kita lihat pada gambar berikut bahwa aliran-aliran sungai dari dari erosi aktivitas produk vulkanik tersebut diendapkan di pesisir selatan Jawa Barat. Tetapi yang memang yang perlu kita cermati adalah litologi dari formasi yang ada di hulu-hulu sungai yang mengalir ke selatan tersebut, di mana batuan yang terdapat di sekitar daerah penelitian biasanya tersusun atas batuan yang berumur pratersier sampai kuarter. Batuan tertua yang tersingkap di daerah penelitian yang kita ketahui itu berada di wilayah Ciletuh, Jawa Barat. Di Ciletuh sendiri terdapat batuan mafik, ultramafik yang berumur Mesozoik serta formasi Ciletuh yang berumur Eosen, di mana lokasi tersebut dapat dijadikan sebagai penciri aktivitas tektonik subduksi yang di Pulau Jawa pada kurun pratersier hingga Paleosen. Dan pada zaman tersier diendapkan berbagai batuan, baik yang materialnya didominasi oleh material gunung api maupun non gunung api. Batuan-batuan ini tentunya diterobos oleh beberapa tubuh intrusi berumur tersier dengan jenis batuan terobosan tersebut didominasi oleh andesit yang kita ketahui tersebar sepanjang Pulau Jawa, dengan yang paling terkenal pastinya kita semua tahu tentang Andesit Formation, yang diikuti oleh batuan-batuan lain seperti basal, dasit, diabas, dan diorit. Dan batuan gunung api seperti yang dan sedimen tersebut ditutupi oleh endapan-endapan aluvial holosen hasil aktivitas gunung api, serta endapan material hasil erosi batuan yang lebih tua termasuk material pasir besi yang menjadi objek utama pada penelitian kali ini. Nah, untuk metodologi penelitian yang kami lakukan tentunya disesuaikan dengan kondisi morfologi pantai yang ada di sepanjang pesisir selatan Jawa Barat. Dengan objek utama penelitian tentunya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu endapan pasir besi yang sangat mendominasi di daerah pantai selatan Jawa Barat. Di mana contoh-contoh endapan pasir pantai yang diambil total dari sebanyak dari 44 lubang bor tangan atau hand auger dengan kedalaman pengambilan contoh maksimal 2 meter. Contoh-contoh ini diambil dari Kabupaten Sukabumi, tepatnya di daerah Pantai Tegal Bulet yang terletak di paling barat, hingga lokasi penelitian kami hingga ke Kabupaten Pangandaran di ujung paling timur di daerah Cimenat. Dan semua hasil pengambilan contoh pasir besi ini kami lakukan analisis mineralogi butir, di mana sebelum kita lakukan analisis mineralogi butir menggunakan mikroskop, kita lakukan pengayakan menggunakan ayakan standar ASTM E11 yang terdiri dari 10 mesh, 18 mesh, 35 mesh, 70 mesh, 140 mesh, dan lebih kecil dari 140 mesh. Dan hasil ayakan tersebut kemudian ditimbang untuk masing-masing ukuran mesh dan dilakukan pengamatan mineralogi strategis yang nantinya akhirnya dikomposit berdasarkan persentase dan berat pasir besi yang didapat. Dan untuk melengkapi identifikasi jenis dan kuantitas mineral penyusun endapan pasir besi ini, kami lakukan juga analisis XRD, X-ray diffraction di Laboratorium Tekmira dan Geoservice dengan dari 4 contoh terpilih saja, tidak semuanya, karena memang ada beberapa keterbatasan dari kami, sehingga ada 4 contoh terpilih, dan sedangkan 12 contoh pasir besi dilakukan analisis mineralogi menggunakan mikroskop pantul. Dengan sebelumnya 12 contoh ini kita padatkan dan kita preparasi sampel poles. Dan untuk menambah tingkat keyakinan mengenai identifikasi mineralogi pasir besi, dilakukan analisis SEM-EDS dengan metode mapping untuk 4 contoh pasir besi terpilih yang ada. Dan dari identifikasinya juga kita mengidentifikasi beberapa unsur dari metode mapping tersebut seperti unsur oksida, besi, silika, titanium, magnesium, aluminium, karbon, kalsium, natrium, kalium, klorin, dan tembaga. Dan mohon dicatat bahwa pengukuran kimia unsur tersebut masih menggunakan SEM-EDS. Lalu ini salah satu hasil dari penelitian kami, di mana dapat dilihat dari grafik yang ada. Dan saya coba sedikit sumarikan bahwa dari hasil pengamatan mineralogi butir dari 44 contoh pasir besi yang ada, diketahui bahwa endapan pasir besi pantai selatan Jawa Barat itu disusun oleh komposisi mineral mafik berupa peroksid dan afibol yang berkisar antara 30% hingga 50%, kuarsa sebanyak 10% hingga 25%, mineral yang memiliki sifat magnetik seperti magnetit dan ilmenit sebanyak 20 hingga 35%,
dan sisanya merupakan mineral pengotor seperti hematit, fragmen batuan, cangkang fosil yang dengan kisaran antara 10 hingga 25%. Tetapi setelah kita lakukan analisis XRD, ada hal yang cukup menarik di sini, bahwa beberapa contoh pasir besi menunjukkan bahwa mineral yang teramati pada analisis mineralogi butir sebagai kuarsa dalam dalam hasil analisis XRD malah menunjukkan tidak hanya mineral kuarsa tetapi juga feldspar yang berupa anorthoklas dan albit. Sedangkan kelompok mineral piroksen teridentifikasi sebagai enstatit, diopsit, dan augit. Dan amfibol kita identifikasi dari hasil XRD sebagai ribekit. Sedangkan mineral lain yang teridentifikasi dalam analisis XRD ini adalah kalsit, mineral karbonat, dan klipnotiolit yang sebagai bagian dari mineral yang kita ketahui bersama yaitu zeolit. Lalu untuk hasil yang kedua, hasil analisis yang selanjutnya yaitu dari beberapa contoh yang diamati untuk mineral-mineral biji tadi dari 12 contoh sampel tadi yang teridentifikasi kita ketemukan yaitu pirit, kalkopirit, magnetit, ilmenit, dan hematit sebagai mineral biji dari pasir besi yang ada. Di mana magnetit merupakan mineral biji yang dominan di dalam contoh pasir besi yang ada. Berukuran sangat halus hingga halus dengan bentuk subhedral hingga anhedral. Sebagian magnetit memiliki tekstur mermekit dan tumbuh bersama dengan ilmenit membentuk tekstur exsolution tadi dan membentuk struktur terelis seperti yang terlihat pada gambar. Di mana hematit dan hydrous iron oxide yang merupakan hasil oksidasi dari mineral-mineral berbasis besi tadi itu menggantikan magnetit dan ilmenit pada tepian dan retakan butiran mineral. Sedangkan pirit dan kalkopirit yang muncul sebagai inklusi dalam magnetit juga hadir sebagai butiran lepas. Tapi yang cukup menarik di sini bahwa kalkopirit sendiri hanya ditemukan pada contoh di daerah Cianjur dan Garut, sedangkan di daerah Sukabumi, Pangandaran, Tasikmalaya kita tidak temukan mineral kalkopirit ini baik sebagai inklusi ataupun mineral yang berdiri sendiri. Dan dari hasil pengukuran SEM-EDS untuk beberapa contoh juga menunjukkan bahwa unsur seperti besi, Ti, dan oksida sangat mendominasi kehadiran pada butir pasir besi. Ini diikuti oleh unsur-unsur lain seperti klorin, magnesium, kalsium, dan natrium. Hampir sama pengukuran pada mineral magnetit dan hematit, di mana unsur titanium selalu muncul baik bercampur di antara unsur Fe ataupun sebagai pengisi rekahan eksolusi di antara massa mineral Fe. Secara berurutan, hasil yang bisa kami sampaikan, hasil pengukuran SEM-EDS dengan metode mapping ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata kimia unsur untuk unsur oksida hingga 11,028 Weyk%, lalu titanium hingga 7,316 Weyk%, dan Fe hingga 45,1 Weyk%. Ini yang perlu kita cermati bersama-sama sebagai bahan diskusi nanti kita selanjutnya. Dan untuk hasil pembahasan dari data-data yang hasil analisis yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa dari beberapa contoh yang kita amatin, bahwa mineral-mineral biji yang teridentifikasi adalah berupa pirit, kalkopirit, magnetit, dan ilmenit. Dan hematit, di mana magnetit sendiri merupakan mineral biji yang dominan, itu tadi. Lalu hasil pengukuran XRD pun menunjukkan bahwa kuarsa yang ditemukan dari hasil pengamatan mineralogi butir terdiri tidak hanya kuarsa tetapi juga feldspar seperti albit dan anorthoklas yang itu nantinya akan mengkoreksi dari persentase yang ada di mineralogi butir yang ada. Ini juga sudah kami coba sederhanakan dengan grafik yang terlihat di mana kuarsa sudah kita pisahkan presentasenya antara feldspar dan kuarsanya sehingga ada tambahan grafik untuk feldspar pada grafik berikut. Tetapi dari variasi sebaran tersebut ada beberapa kesamaan yang cukup mencolok dari semua tipe dari mineralogi pasir besi yang ada, yaitu kehadiran mineral-mineral mafik seperti amfibol dan piroksen yang tersebar merata dari barat hingga timur dalam jumlah kelimpahan yang hampir seragam. Hal ini tentunya memberikan indikasi proses transportasi melalui aliran-aliran sungai yang kemungkinan tidak terlalu jauh dari sumber dan juga batuan asal yang kaya akan mineral mafik tersebut tentunya. Tetapi tidak hanya proses transportasi itu saja yang menjadi agen pengendapan, tetapi juga ada agen gelombang itu yang menjadi agen gelombang laut yang
menjadi salah satu faktor pengendapan pasir besi yang ada dan pencucian yang ada. Dan jika ditinjau secara regional, formasi batuan-batuan yang berada di hulu sungai pada endapan pasir besi ini, kita ketahui bahwa formasi batuan yang ada yaitu formasi batuan vulkanik berumur tersier yang seperti sudah dijelaskan tadi di slide geologi regional yang diintrusi oleh batuan beku seperti basal dan diabas. Maka bisa jadi sebenarnya sumber-sumber mineral mafik ini berasal dari batuan beku mafik tersebut. Ini juga didukung oleh limpahan mineral kuarsa yang tidak begitu banyak dalam endapan pasir besi. Entah mungkin terjadi karena proses pencucian ataupun memang source dari pasir besi atau mineral-mineral yang ada pada endapan pasir besi ini tidak terlalu kaya dengan kuarsa. Dan yang perlu dicermati juga bahwa kehadiran mineral berbasis sulfida seperti pirit yang ditemukan pada pengamatan mineralografi hampir ada pada keseluruhan contoh pasir besi. Tetapi seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa mineral sulfida seperti kalkopirit hanya hadir di daerah Cianjur dan Garut, dan tentunya ini akan mengindikasikan suatu proses mineralisasi yang berbeda di daerah tersebut. Dan yang bisa saya insight lagi juga bahwa kehadiran mineral magnetit sebagai penyusun utama dari kandungan pasir besi di pesisir selatan Jawa Barat menunjukkan kandungan unsur Fe yang melingkar hingga 45,1% dari hasil pengukuran menggunakan SEM EDS. Sedangkan mineral ilmenit sangat jarang ditemukan sebagai mineral tunggal pada endapan pasir besi, melainkan tumbuh bersama dengan mineral magnetit membentuk tekstur eksolusi. Hal ini juga tentunya sangat berkorelasi dengan kelimpahan unsur titanium yang tersebar di dalam massa unsur besi tadi, yang mengindikasikan bahwa telah terjadi percampuran unsur, di mana mineral-mineral tersebut bukanlah sebuah mineral yang berdiri sendiri di antara magnetit atau ilmenit, artinya bahwa bukan hanya magnetit atau ilmenit saja sebagai mineral tunggal, melainkan sebuah mineral yang kita sebut sebagai percampuran atau hybrid. Kita bisa sebut mineral-mineral tersebut sebagai mineral titano-magnetit. Seperti yang dapat dilihat di gambar, saya coba bandingkan dari referensi dari Kasper and Zubilaga tahun 2016, bahwa titano-magnetit yang disebutkan pada Kasper Zubilaga hampir mirip dengan apa yang kita temukan di pantai pesisir selatan Jawa Barat. Untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian ini, tentunya bahwa kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pasir besi di daerah penelitian memiliki komposisi berupa piroksen hingga 34%, magnetit 16%, plagioklas 12%, ilmenit 10%, fragmen batuan 8%, amfibol dalam hal ini ribekit tadi 6%, kuarsa 5% yang ini sudah melalui hasil koreksi dari XRD tadi, dan fosil 5% dengan sisanya adalah hematit. Ini adalah hasil rata-rata yang bisa kita sampaikan dari hasil pesisir selatan Jawa Barat. Dan pasir besi yang ada di pesisir selatan Jawa Barat bisa kita indikasikan bersumber dari batuan mafik seperti basal atau diabas, seperti yang disebutkan di geologi regional. Di situ terdapat basal dan diabas atau ultramafik yang mengintrusi pada vulkanik di tersier. Dan ditunjukkan juga dengan kehadiran banyaknya mineral piroksen tadi sebagai indikasi pendukung bahwa pasir besi ini berasal dari batuan mafik. Sedangkan mineral piroksen ini sendiri tererosi dari batuan asalnya dan terakumulasi di pantai membentuk endapan pasir besi bersama dengan mineral magnetit. Batuan mafik ini juga diindikasikan berasosiasi dengan intrusi hasil dari aktivitas vulkanisme di kala tersier dan didukung juga dengan kehadiran mineral kuarsa yang tidak begitu banyak ditemukan pada endapan pasir besi. Dan kehadiran mineral magnetit dalam hal ini Fe3O4 sebagai penyusun utama endapan pasir besi tentunya sangat berasosiasi dengan mineral ilmenit dan mineral-mineral non-logam lainnya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya seperti feldspar, kuarsa, dan amfibol. Tetapi hasil dari pengamatan mineralografi maupun pengukuran CMEDS menunjukkan bahwa mineral-mineral pembawa unsur titanium seperti ilmenit tumbuh bersama dengan mineral magnetit membentuk tekstur eksolusi, di mana kehadiran mineral ilmenit sebagai mineral tunggal hadir dalam jumlah yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sepanjang pasir selatan Jawa Barat. Dan asosiasi-asosiasi mineral berbasis unsur Fi dan Ti ini tentunya dapat disebut sebagai mineral titanomagnetit seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Dan dengan apa yang kita temukan, mineralogi yang kita temukan di
pantai di selatan Jawa Barat, ini tentunya masih membuka kemungkinan terbentuknya mineral-mineral ikutan lainnya seperti Re dan vanadium seperti yang terlihat pada grafik di atas. Tetapi tentunya masih dibutuhkan penelitian-penelitian lebih lanjut, waktu yang lebih banyak untuk melakukan penelitian tersebut dan melakukan analisis yang lebih akurat dan efisien. Nah, demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan yang ada dalam penyampaian materi ini, dan tentunya kami mengharapkan saran dan kritik agar penelitian ini menjadi lebih sempurna. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.